Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kehidupan sehingga kita bisa sehat sampai sekarang ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjunjung kita, menuntun kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Heri Setiawan, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai semantik bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu Lia Putriana sebagai penyaji, Lili Maharani sebagai moderator dan penyaji, lalu Teguh Budi Laksana sebagai penyaji. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Lia Putriana. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian semantik dan diksi. Yang pertama, pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, atau kata benda yang berarti tanda atau lambang yang mengandung makna atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Kata semantik juga diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Jadi, sederhananya, semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata. Pengertian semantik menurut beberapa ahli, yang pertama adalah Lahrer. Semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lahrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Kedua, menurut Kambartel, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Ketiga, menurut Abdul Khair, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Keempat, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik adalah arti, maksud pembicara dan penulis atau pengertian yang diberikan pada suatu bentuk pembahasan. Kemudian pengertian diksi. Pengertian diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan atau cerita. Diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah gagasan ataupun mengungkapkan suatu cerita meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan gagasan, dan lain sebagainya. Dengan diksi, maka setiap kata dapat dibaca dan dipahami pembaca maupun pendengar. Kemudian pengertian diksi menurut beberapa ahli. Pertama, menurut KBBI. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pilihan kata yang tepat dan selaras
maksudnya dalam penggunaannya, untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti apa yang diharapkan. Kedua, menurut Andre, pengertian diksi menurut Andre adalah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Ketiga, menurut Keraf, pengertian diksi menurut Keraf adalah pilihan kata atau diksi lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Terakhir, menurut Widya Martaya, diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lia Putriana. Selanjutnya saya akan menjelaskan submateri selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis makna. Jenis-jenis makna itu ada makna leksikal dan makna gramatikal, makna referensial dan makna non-referensial, makna denotatif dan makna konotatif, makna kata dan makna istilah, makna konseptual dan makna asosiatif, makna idiom dan makna peribahasa, dan makna kias. Saya akan menjelaskan satu persatu makna tersebut. Pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya sesuai dengan hasil observasi indera kita. Makna apa adanya dan makna yang ada dalam kamus. Dikatakan makna leksikal karena makna yang sesuai dengan referensinya. Maka makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sesungguh-sungguhnya nyata dalam kehidupan kita. Contohnya, misalnya kata kepala. Dalam kalimat kepalanya hancur karena pecahan bom adalah makna leksikal. Tetapi dalam kalimat Hafiz diangkat menjadi kepala cabang koperasi adalah bukan makna leksikal. Maksudnya, makna dalam kamus adalah makna dasar atau makna yang konkret. Misalnya kata kuda. Kuda memiliki makna sejenis binatang. Lalu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal. Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata. Sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut sudah menjadi sebuah kalimat. Contohnya, misalnya kata kuda, bermakna leksikal adalah binatang. Sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Contohnya, saya berangkat ke pasar atau pergi ke pasar menggunakan kuda. Lalu, makna referensial dan non-referensial. Makna referensial adalah makna sebuah kata yang memiliki referensinya atau memiliki acuannya, sehingga sebuah kata dapat disebut bermakna referensial atau ada referensinya atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya di dunia nyata. Maksudnya seperti kata kuda. Kuda dapat kita temui di dunia nyata. Lalu makna non-referensial adalah kata yang tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Contohnya kata dan, atau, karena, sebab itu, dan lain sebagainya.
Kata-kata tersebut tidak mempunyai acuan dalam dunia nyata. Selanjutnya, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Umpamanya kata kurus bermakna denotatif yang mana artinya keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran tubuh orang normal pada umumnya. Lalu konotatif adalah makna yang makna lain yang ditambahkan pada kata denotatif, tapi berhubungan dengan nilai rasa seseorang. Contohnya, kata kurus tadi. Kata kurus itu berkonotatif netral, tetapi beda dengan kata ramping. Kata ramping itu berkonotatif positif, sehingga jika seseorang dikatakan ramping, seseorang itu bisa merasa senang. Tetapi beda lagi jika seseorang itu dikatakan krempeng. Krempeng itu berkonotatif negatif, sehingga kadang orang akan merasa kesal jika disebut krempeng. Selanjutnya makna kata dan makna istilah. Makna kata adalah makna yang bersifat umum, kasar, dan tidak jelas. Misalnya kata tangan dan kata lengan. Sebagai kata, maknanya lazim dianggap sama, seperti contoh berikut. Tangannya luka karena pecahan kaca. Lengannya luka karena pecahan kaca. Jadi, kata tangan dan kata lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Lain dengan makna istilah. Makna istilah adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan, meskipun tanpa konteks kalimat yang perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan. Misalnya kata tangan dan lengan tadi. Kedua kata itu dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai dengan jari-jari tangan. Sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan tangan sampai dengan pangkal bahu. Jadi kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidaklah sama atau tidak bersinonim karena maknanya berbeda. Selanjutnya makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Misalnya kata kuda memiliki makna konseptual sejenis binatang berkaki 4 yang biasanya dikendarai, dan kata rumah memiliki makna konseptual bangunan tempat tinggal manusia. Lalu makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berbeda di luar bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Atau kata merah berasosiasi sesuatu yang berani. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan lambang atau perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat pengguna bahasa untuk menyatakan konsep lain yang mempunyai kemiripan sifat atau keadaan atau ciri yang ada konsep asal tersebut. Selanjutnya makna idiom dan makna peribahasa. Makna idiom adalah makna yang tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Contohnya, secara gramatikal bentuk menjual rumah
bermakna yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima rumah. Tetapi dalam bahasa Indonesia bentuk kalimat jual gigi. Tetapi artinya tidak seperti itu. Arti jual gigi adalah orang yang tertawa terbahak-bahak atau tertawa keras-keras. Jadi makna tersebutlah yang disebut makna idiom. Selanjutnya makna peribahasa. Makna peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya. Karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya, peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna ihwal, dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersuara memang selalu berkelahi atau tidak pernah bisa damai. Selanjutnya makna kias. Menurut KBBI, kata kiasan adalah bentuk perumpamaan, lambang, sindiran, dan pelajaran. Kata kiasan biasanya dipakai dalam pembuatan karya sastra untuk penekanan dan memperindah sebuah ungkapan. Karya sastra yang menggunakan kata kiasan antara lain novel, puisi, pantun, lirik lagu, dan lain-lain. Contohnya, misalnya, gadis itu kembang desa di desaku, atau wajahmu bak rembulan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Teguh. Disilakan. Perubahan makna. Di sini ada beberapa jenis-jenis perubahan makna. Yang pertama adalah generalisasi. Apa itu generalisasi? Generalisasi adalah atau perluasan makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang mengalami berbagai penambahan makna yang keseluruhannya digunakan secara umum. Perubahan makna dari yang lebih khusus atau sempit ke yang lebih umum atau luas. Cakupan makna baru tersebut lebih luas daripada makna lama. Yang kedua, spesifikasi. Spesifikasi atau penyempitan makna. Penyempitan makna adalah makna suatu kata semakin memiliki spesifikasi atau spesialisasi atau sempit. Cakupan baru atau sekarang lebih sempit daripada makna lama atau semula. Yang ketiga, ameliorasi. Ameliorasi adalah peninggian makna, yakni peninggian makna adalah suatu kata memiliki makna yang memiliki nilai atau konotasi lebih baik dari makna sebelumnya. Perubahan makna yang mengakibatkan makna yang baru dirasakan lebih tinggi atau hormat atau halus atau baik nilainya daripada makna lama. Yang keempat adalah peorasi. Penurunan makna kata. Peorasi atau penurunan makna kata adalah apabila suatu kata akhirnya dianggap memiliki nilai rendah atau konotatif negatif. Perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah atau sama. Yang kelima, sinestesia. Sinestesia atau pertukaran makna. Sinestesia ialah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda dari indera penglihatan ke indera pendengar, dari indera perasa ke indera pendengar, dan sebagainya. Yang terakhir, asosiatif atau persamaan makna, perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Pada hakikatnya, asosiasi disebabkan oleh adanya perubahan pengguna dalam lingkungan masyarakat bahasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baiklah, terima kasih kepada teman kita, Saudara Teguh. Mungkin hanya itu presentasi kelompok kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.